Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam perkuliahan teori dan praktik pembelajaran terpadu. Materi kita hari ini adalah tentang pengertian pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah suatu konsep yang dapat dikatakan sebagai sebuah pendekatan pembelajaran. Pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran, muatan pelajaran atau bidang studi, ya, yang bertujuan untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. Bermakna kepada siswa itu seperti apa? Ya, bahwa di dalam pembelajaran tematik diharapkan siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari itu melalui pengalaman secara langsung. Jadi siswa belajar secara langsung tentang konsep-konsep dalam muatan pelajaran itu, konsep-konsep materi maksudnya ya, untuk menghubungkannya dengan konsep lain yang sudah mereka pahami. Contohnya seperti apa sih? Misalnya ya pada materi IPA ya tentang manfaat siklus air bagi kehidupan manusia di bumi. Nah, konsep pada materi pembelajaran IPA tentang manfaat siklus air bagi kehidupan manusia di bumi ini dapat dikaitkan lagi dengan konsep pada materi pembelajaran lainnya. Misalnya untuk muatan pelajaran IPS dan PKN atau dengan SBDP dan bahasa Indonesia. Kalau dikaitkan dengan konsep untuk materi pelajaran bahasa Indonesia seperti apa? Contohnya ada sebuah teks ya tentang manfaat siklus air bagi kehidupan manusia di bumi. Itu sebuah teks ya. Nah, siswa diminta untuk menceritakan tentang manfaat siklus air bagi kehidupan manusia di bumi. Itu IPK atau tujuan pembelajaran muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, di konsep IPA ya pelajarannya tentang siklus air bagi kehidupan manusia di bumi. Ada dua materi dalam satu tema. Temanya apa? Temanya tentang lingkungan ya. Subtemanya manfaat siklus air misalnya seperti itu. Nah, ini maksudnya yang dijelaskan tadi bahwa siswa belajar tentang konsep-konsep dan menghubungkannya dengan konsep lain yang sudah mereka pahami. Nah, pembelajaran tematik itu dimaknai sebagai pembelajaran yang dirancang berdasarkan tema-tema tertentu. Nah, ya, di dalam pembelajaran tematik terpadu di sekolah dasar itu terdiri atas beberapa tema dalam satu tingkatan kelas ya. Misalnya di kelas 1 ada berapa tema? 7 ya. Dengan subtema 4 pada masing-masing tema tersebut. Nah, ada pembelajaran sampai 7 juga misalnya. Ya. Nah, nanti pada satu tema itu terdiri atas 2 atau 3 muatan pelajaran. Ya, misalnya tema 1 ya muatan pelajarannya itu ada bahasa Indonesia, IPA dan IPS atau bahasa Indonesia, PKN dan IPS atau bahasa Indonesia dan SBDP dan IPS begitu ya. Nah, di dalam pembahasan temanya itu harus dipandang atau dilihat dari berbagai mata pelajaran, harus selaras ya. Jadi tidak semua materi
pelajaran itu bisa dijadikan dalam satu tema pembelajaran tematik terpadu. Tidak bisa sembarangan ya asal oh ini materinya hari ini sama misalnya ya. Sama-sama ada IPA, IPS dan bahasa Indonesia tapi tidak selaras topiknya itu, temanya tidak selaras ya tidak bisa dijadikan satu dalam tematik terpadu. Pada dasarnya pembelajaran tematik ini diadopsi dari sebuah pandangan filsafat konstruktivisme ya. Nah, pada filsafat konstruktivisme ini memandang bahwa siswa itu memiliki pengetahuan yang merupakan hasil bentukannya sendiri ya. Sekali lagi ini kontekstual. Ya, jadi siswa belajar secara hutagogi ya, belajar sendiri tapi tetap didampingi, tetap dibimbing ya. Guru sebagai fasilitator itu sudah menyiapkan konsep apa ya, konsep strategi pembelajaran hari itu. Ya, kita tinggal mendampingi tetapi bukan berarti ditinggal-tinggal ya. Nanti implementasinya akan lebih jelas ketika kalian melaksanakan latihan praktik ya pembelajaran terpadu. Nah, kemudian ciri dari pembelajaran tematik adalah siswa membentuk pengetahuannya melalui interaksi dengan lingkungan, bukan hasil bentukan dengan orang lain. Lingkungan sekitarnya, dimulai dari lingkungan sekitarnya. Lingkungan kelas, ya, lingkungan sekolah, setelah itu terjun nanti ke masyarakat, ya, misalnya mewawancarai narasumber itu lingkungan, ya, lingkungan sekitarnya. Jadi lebih konkret, ya. Nah, kemudian ciri dari pembelajaran tematik itu proses pembentukan pengetahuannya berlangsung secara terus-menerus hingga siswa mempunyai sebuah konsep ya atau apa pengetahuan, keterampilan dan sikap secara terpadu itu semakin lengkap. Nah, karena itu maaf karena itu di dalam pembelajaran tematik terpadu itu temanya itu berkelanjutan ya. Misalnya tema 1, subtema 1, subtema 2, subtema 3, subtema 4 itu berkelanjutan. PB1, pembelajaran 1, pembelajaran 2 itu berkelanjutan. Jadi tingkatannya pun dari sederhana sampai yang kompleks ya. Konten materinya. Nah, IPK-nya juga seperti itu. Jadi berkelanjutan hingga membentuk sebuah pengetahuan yang semakin lengkap secara utuh dan terpadu, holistik, bermakna dan autentik. Ya. Nah, ini pembelajaran tematik ya merupakan salah satu model dalam pembelajaran terpadu. Ya, mengapa? Karena di dalam pembelajaran terpadu merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan seorang anak, dalam hal ini peserta didik atau siswa itu dapat belajar secara berkelompok, baik itu kelompok kecil maupun kelompok besar, dan secara mandiri atau individu ya. Nah, di dalam proses pembelajaran terpadu ini, peserta didik itu dituntut untuk aktif menggali dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan, konsep keilmuan, prinsip-prinsip keilmuan. Nanti makanya di dalam proses itu siswa akan berpikir secara kritis ya, secara holistik, bermakna dan autentik ya. Dia menemukannya. Nah, holistik itu utuh ya, utuh, menyeluruh, terpadu tentang muatan-muatan materi pembelajaran dalam satu tema, bermakna, bermanfaat baik bagi dirinya, lingkungan sekitarnya juga ya, autentik secara langsung ya. Nah, ini ciri dari pembelajaran tematik. Oke. Ini beberapa referensi yang Ibu gunakan untuk materi ini. Silahkan kalian memperdalam materi ini melalui sumber-sumber referensi yang Ibu cantumkan ini ya. Baik, materi hari ini pada materi pembelajaran tematik sudah selesai. Nanti akan Ibu lanjutkan di materi
ciri-ciri pembelajaran tematik. Tadi baru pengertiannya ya, nanti kita bertemu pada sesi berikutnya, yaitu ciri-ciri pembelajaran tematik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.